Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 3 di subtema 1, aneka benda di sekitarku. Di pembelajaran 3 ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan juga SPDP di halaman 22 sampai dengan 31. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nah, nanti ada pilihan-pilihannya ya. Dicari adik-adik mau lihat tema ini di pembelajaran lainnya yang mana. Atau bisa juga di kolom deskripsi, adik-adik klik di sini, lalu mau pilih kelas berapa nih adik-adik. Misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Ada juga playlist matematika. Nah, kalau misalnya sekarang adik-adik kelas 3 mau lihat tema lain ya, klik di bagian playlist kelas 3 seperti ini, biru-birunya diklik, kita akan masuk ke playlist kelas 3 seperti ini. Kelas 3 tema 1, kelas 3 tema 2, dan seterusnya. Nah, berarti sekarang adik-adik misalnya mau lihat yang tema 2, berarti klik putar semua. Video yang akan dimainkan atau diputar adalah video paling awal ya. Nah, kalau adik-adik mau lihat yang lain, tinggal scroll aja nih ke bawah. Mau halaman berapa? Nanti kalau adik-adik buka, kelihatan judulnya ya. Ada halamannya dan juga pembelajaran berapa. Ya. Yuk kita mulai adik-adik. Nah, ini ada bacaan dengan judul Kertas di Sekitar Kita. Nih, kertas itu ada banyak sekali adik-adik di sekitar kita. Contohnya ini, buku. Dalamnya itu adalah kertas tempat tempat tulisannya. Layang-layang juga dari kertas, lalu perahu-perahu atau kapal-kapalan, ya. Nah, kita baca dulu ya. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas adik-adik. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Nah, bubur ini adik-adik nanti disebut dengan bubur kertas atau pulp. Ya, pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna ya supaya indah dan disaring sehingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling dengan pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Nah, kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Sekarang adik-adik perhatikan benda-benda di sekitar. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Nah, Kak Rina akan contohkan di sini yang terbuat dari kertas ya kertas itu sendiri, buku, tisu, layang-layang, lalu kardus ya. Atau bisa juga kalau yang dari tadi kapal-kapalan ya, kapal-kapalan atau perahu-perahuan. Nah, atau bisa juga kita tuliskan origami ya, kertas warna ya. Nah, begini ya. Berikutnya, sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Wah, fakta yang luar biasa ya adik-adik. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas nih adik-adik ya? Nah, Udin dan teman-teman berpendapat tentang menghemat kertas. Kita baca dulu ya. Ini kata Udin, setiap tahun ajaran aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya ya adik-adik. Nah, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di dua sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya, kata Udin, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Nah, itu ya saran dari
Siti dan Udin. Kita harus menghemat kertas adik-adik. Jangan satu baris nulis, bawahnya masih kosong ke halaman berikutnya. Ya satu nomor satu halaman, nanti bisa 10 halaman ya. Sekarang diskusikan secara berkelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat ya. Contohnya seperti ini. Kalau Karina buatkan, nih Karina buatkan yang ini, tidak membuang-buang kertas, ya ada titiknya di sini, menggunakan kertas daur ulang, kemudian menggunakan kertas seperlunya, menggunakan kertas dua sisi ya bolak-balik, lalu yang terakhir memakai kertas yang masih bisa digunakan, kayak tadi si Siti ya. Nah berikutnya kamu sudah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Coba cari arti kata berikut ini dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada guru atau juga bisa mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, Kak Rina sudah cantumkan di sebelah kanan ya. Yang pertama, selulosa. Ini adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel karbohidrat kompleks atau polisakarida yang ditemukan dalam struktur dinding sel semua tumbuhan. Nah, ini kita cari di kamus ya, adik-adik ya. Kemudian lunak. Lunak itu lembut atau empuk. Nah, molekul bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Lalu ampas, sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Contohnya apa? Kopi. Kalau misalnya kopinya kopi yang kopi bubuk ya adik-adik. Biasanya ketika diseduh, diminum, nanti ada ampasnya di bawah, sisa-sisanya. Ya, nah itu namanya ampas. Lalu ada pulp. Pulp ini adalah campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas atau bubur kertas. Lalu berikutnya ada kata pipih. Nah, kalau pipih ini maksudnya tuh tipis ya, rata, tipis banget gitu. Nah, kemudian menyerap masuk ke dalam melalui liang renik, terutama tentang bahan barang cair, ya meresap atau merembes. Lalu kardus, kardus itu sama dengan karton. Kalau serat, sel atau jaringan berupa benang atau pita panjang, berasal dari hewan atau tumbuhan. Lalu ada menggiling, melumatkan atau memipihkan sesuatu dengan anak batu giling dan batu giling. Nah, berikutnya kita diminta untuk membuat kalimat ya menggunakan kosakata tadi. Nah, ini diminta contoh 5 aja karena akan buatkan masing-masing satu kalimat untuk satu kata. Yang pertama untuk kata selulosa ya. Apa arti dari selulosa? Kemudian ketela rebus sangat nikmat disantap ketika hari sedang hujan. Ya, yang kedua, nah ini Kak Rina koreksi ya adik-adik ya. Nah, ketela rebus yang lunak, tambahkan ya yang lunak, sangat nikmat disantap ketika hari sedang hujan. Kemudian molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa. Lalu ampas, ibu membuang ampas kopi ke tempat sampah. Lalu pulp merupakan bahan dasar pembuat kertas. Kemudian pipih, piring makan merupakan benda berbentuk pipih. Nah, saat cuaca panas sebaiknya menggunakan baju yang menyerap keringat. Lalu ibu menjual kardus ke bank sampah. Lalu serat kapas merupakan bahan pembuat sandang. Ya, serat. Kemudian para petani menggiling biji kopi yang sudah digoreng, menggiling ya. Kita lihat berikutnya, kertas dapat digunakan untuk menulis ya adik-adik. Nah, apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Wah, ternyata nggak bisa ya adik-adik. Kenapa? Karena alat musik sebagian itu terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya ini nih adik-adik ya. Nih, ini adalah gendang. Cara memainkannya adalah dengan dipukul nih di sini nih ya. Dipukul. Nah, kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bentuklah kelompok terdiri dari 4 atau 6 orang siswa,
Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian ya. Nah, nanti berlatih untuk mengiringi lagu teka-teki yang ada di pembelajaran sebelumnya. Lagu ini telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya ya. Nah, setiap kelompok mendapatkan giliran untuk menampilkan kemampuannya. Nah, setelah itu kita lihat gambarnya nih seperti contoh Siti, Edo, Beni, dan Lani ini menggunakan ini ember bekas ya. Lalu stick dan tadi kendangnya dia pakainya pakai meja ya, dipukul-pukulkan ya. Nah, adik-adik bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Ya. Nah, pohon manakah yang paling tinggi adik-adik? Gimana cara adik-adik mengukur tinggi sesuatu pohon? Nah, kemudian tinggi badan adik-adik kan juga berbeda ya sama teman-teman adik-adik. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Nah, adik-adik, alat ukur panjang benda tuh ada macam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, di pembelajaran sebelumnya ada gambar-gambar ini. Nah, Karina belum sebutkan karena akan dipelajari di sini. Yang pertama ini namanya meteran roll. Ya, ini meteran saku, ini meteran pita. Nah, kita jawab pertanyaannya dulu adik-adik. Ya, di sini yang pertama sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Nah, kalau satuan panjang, Kak Rina akan kasih tahu ada km. Km ini adalah kilometer. Kemudian juga ada meter, singkatannya M ya. Meter, kemudian ada cm, sentimeter. Nah, ada masih banyak lagi tapi yang sering digunakan yang ini ya adik-adik. Lalu nomor 2. Sebutkan alat ukur yang tepat untuk menghitung benda-benda berikut ini. Nah, jadi di sini ada beberapa benda yang diukur adik-adik. Contohnya di sini ada tinggi badan, panjang lingkar pinggang, panjang meja, dan lain-lain. Kita akan menggunakan meteran yang ini, meteran roll, saku, atau pita. Ya, kita gunakan sesuai dengan apa sih yang mau kita ukur. Nah, kenapa sih ada alat ukur yang berbeda, Kak Rina? Karena gini, eh, panjang atau kapasitas panjang suatu alat ukur itu beda-beda. Ada misalnya penggaris, ya itu juga alat ukur sebetulnya. Tapi kalau adik-adik lihat penggaris adik-adik berapa maksimal panjangnya? Mungkin ada yang 10 cm, atau ada yang 12 cm, atau ada yang 30 yang agak panjang. Nah, kalau misalnya kita pakai penggaris mengukur meja misalnya bisa, tapi harus beberapa kali mengukur. Nah, ini yang mau kita cari, alat ukur yang pas atau yang tepat digunakan untuk mengukur hal-hal yang ada di sini. Ya, yang pertama tinggi badan. Nah, kalau tinggi badan kita bisa menggunakan meteran pita juga ya. Karena adik-adik mungkin kalau tingginya belum 1 meter ya, karena dia biasanya 100 cm atau 1 meter. Kita akan gunakan meteran pita dulu. Pita. Lalu kalau panjang lingkar pinggang ini juga kita pakai meteran pita ya. Kemudian panjang meja di kelas. Nah, kalau yang ini pakai meteran saku. Panjang lompatan teman di kelompokmu. Nah, kalau ini kan agak panjang ya adik-adik. Kita pakai meteran yang roll. Lebar papan tulis di kelasmu. Ini bisa menggunakan meteran saku. Panjang halaman sekolah. Nah, karena halaman sekolah panjang sekali, kita bisa pakai meteran roll. Seperti ini ya adik-adik. Nah, kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut. Nah, adik-adik silakan ukur badan 5 orang teman adik-adik ya di kelas. Kemudian nanti hasilnya taruh di sini. Satuannya sentimeter biasanya ya. Nah, contohnya nih, kalau ini sebetulnya sesuaikan aja ya adik-adik sama tinggi dan tinggi badan teman-teman adik-adik. Misalnya karena contohkan ada Dayu. Dayu misalnya 123 cm. Lalu misalnya ada Edo.
Edo misalnya 131. Lalu ada Dayu. Dayu misalnya 125 cm. Ya, dan diisi lagi ya, sesuai dengan teman-teman adik-adik aja. Nah, kemudian habis itu urutkan hasil pengukuranmu. Karena Karina buat 3, atau Karina tambah deh, di sini Kansa ya. Kansa itu 134 cm. Lalu ada Kenzi. Kenzi ini 130 cm. Urutkan mulai dari yang terpendek hingga tertinggi. Coba kita lihat. Yang paling pendek adalah ini, Dayu. Lalu setelah Dayu ada, loh kok ini Dayu namanya adik-adik, yang kedua Karina ganti deh ya, Siti. Nah kok Dayu sih Karina? Nah Dayu terus Siti ya kita tulis. Siti. Kemudian ini, Kenzi. Ya, Kenzi. Kemudian habis Kenzi ada Edo. Dan terakhir siapa nih yang belum? Nih, Kansa ya. Nah, oke adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya adik-adik. Dadah!